Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, yang saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dan kesehatan. Pada sesi yang ke-17 ini masih melanjutkan tafsir pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu pokok pikiran yang ke-6. Pokok pikiran yang ke-6 ini yaitu bahwa perjuangan menegakkan atau perjuangan di dalam 5 pokok pikiran sebelumnya, yaitu hidup berdasar tauhid, kemudian hidup bermasyarakat, kemudian meyakini Islam sebagai satu-satunya ajaran hidup, kemudian berjuang dan menjejakkan tinggi agama Islam merupakan satu kewajiban dan sebagai ibadah kepada Allah maupun ihsan kepada kemanusiaan. Dan yang kelima adalah ittiba kepada Nabi. Itu hanya bisa berhasil jika dilakukan melalui organisasi. Jadi di sini pentingnya organisasi. Maka ayat yang populer di lingkungan Muhammadiyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di situ ada lam perintah, wal takun, lam perintah. Maka di sini merupakan satu kewajiban, adakan ummatun di antara kamu sekalian, wal takum minkum ummatun, segolongan umat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pentingnya organisasi, yaitu adanya segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Karena lamnya adalah lam perintah. Maka dalam pandangan Muhammadiyah, Muhammadiyah meyakini, termasuk Kiai Dahlan selaku pendiri meyakini, dakwah hanya akan berhasil jika dilakukan melalui organisasi. Di dalam ayat lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berperang ke jalan Allah dalam satu barisan seperti ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Nah, berperang di sini tentu tidak dimaknai mengangkat senjata, tetapi di dalam aktivitas, dalam dakwah itu juga merupakan satu kegiatan seperti sebagaimana layaknya perang, yang seperti sebuah bangunan. Dan ada ungkapan yang terkenal, al-haqqu bila nidhamin sayughlibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan. Nah, disinilah pentingnya dakwah secara berorganisasi. Bukan berarti dakwah individual tidak penting, tetapi dalam pandangan Muhammadiyah, organisasi itu menjadi satu cara saling menguatkan. Selama ini kita sudah sama-sama bekerja, individual sama-sama bekerja, tetapi kita belum bekerja sama. Nah, disinilah pentingnya organisasi. Kekurangan tiap individu ditutup oleh kelebihan yang lain. Kekurangan yang lain akan ditutupi oleh kelebihan kita. Nah, maka masing-masing tentu saja saling melengkapi, bukan justru saling melemahkan. Jadi inti organisasi bagi Muhammadiyah tentu adalah salah satu cara dakwah yang efektif. Dan alhamdulillah ini dibuktikan 1 abad lebih Muhammadiyah tetap eksis. Karena meyakini bahwa salah satu dakwah adalah yang efektif dengan organisasi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, yang saya doakan sekali lagi mudah-mudahan dirahmati Allah, diberikan keberkahan, kesehatan, dan tetap dalam keimanan. Pada sesi ke-18 ini masih melanjutkan dalam tafsir pokok pikiran Muhammadiyah, yaitu pokok pikiran ke-6, yaitu bahwa organisasi sebagai sarana dakwah. Jadi organisasi merupakan satu media dakwah yang dipilih oleh Muhammadiyah di dalam mewujudkan cita-citanya. Sebelumnya disampaikan betapa pentingnya kita membangun organisasi sebagai media dakwah. Maka pada kesempatan kali ini saya kutip, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islaliha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah
eh, dibangun atau setelah kedamaian, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh takut dan penuh harapan. Sungguh rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang muhsin. Tentu bagi sebagian orang kita memahami ayat ini jangan membuat kerusakan di muka bumi apa yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi bagi saya meyakini ayat ini tidak semata-mata itu, tetapi jika di dalam Muhammadiyah sistem yang sudah dibangun baik dirusak, itu termasuk bagian dari wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya contoh ketika sistem penggajian sudah dibangun bagus, kemudian dirusak, itu termasuk bagian larangan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, oleh sebab itu kita memahami bahwa ayat ini pentingnya kita membangun sistem di dalam organisasi. Sistem apa? Di sesi sebelumnya di dalam ittiba kepada Rasul sekurang-kurangnya ada 4 hal merupakan satu dasar di dalam prinsip-prinsip organisasi, yaitu sidik, transparan. Kita perlu membangun sistem organisasi transparan, tidak ditutup-tutupi, tidak ada kepura-puraan, semuanya terbuka. Yang kedua, amanah. Kita perlu membangun organisasi itu dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak semata-mata menunaikan amanah, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Begitupun di dalam beramal usaha, harus ada transparansi, membangun anggaran, membangun keputusan, membangun program dan seterusnya, itu ada transparansi dan ada akuntabilitas. Yang ketiga tentu saja tablik, membangun network. Tidak mungkin Muhammadiyah besar tanpa network, tidak mungkin kita membangun amal usaha tanpa network, tanpa kerjasama. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita, ada kerjasama. Disinilah di dalam kepribadian Muhammadiyah dianjurkan yang salah satu sifat kepribadian adalah siap kerjasama dengan golongan manapun, khususnya umat Islam. Artinya dengan golongan Islam manapun saja kita siap bekerja sama, tentu selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai ajaran Islam. Dan terakhir adalah fatonah, prinsip sistem pembangunan sistem adalah fatonah yang sebelumnya pernah disinggung, pentingnya inovatif atau inovasi dalam hal-hal baru. Jadi di dalam bermuhammadiyah termasuk di dalam membangun amal usaha Muhammadiyah, inovasi menjadi penting. Sekarang era IT, maka kemudian pengembangan sistem juga berbasis IT. Kemudian berhadapan dengan disrupsi 4.0 dan seterusnya. Prinsip yang kedua dari ayat yang tadi yang dapat kita pahami adalah larangan merusak sistem. Misal, tadi sudah disinggung, ada satu sistem yang bagus kemudian dirusak. Sistem musyawarah yang sudah sedemikian bagus, tentu larangan untuk merusaknya. Ada pemilihan jenjang, kemudian dari persyaratan administrasi, dan bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah sebagaimana saya kutip dari Buya Syafi'i Ma'arif, mungkin si pincang di antara si lumpuh. Artinya dengan segala kelemahan Muhammadiyah, sistem organisasinya masih lebih baik dibanding yang lain. Kemudian juga yang pentingnya larangan merusak sistem adalah tidak merusak transparansi atau kita menutup-nutupi dan lain sebagainya. Dan terakhir, pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip berkemajuan, karena sebagai tagline bermuhammadiyah, Islam berkemajuan, maka kita harus unggul di depan, harus terdepan di dalam menjalankan amanah bermuhammadiyah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.